Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Rasulullah yang tidak bisa melihat sejak lahir. Walaupun kedua matanya tidak bisa melihat, tapi semangatnya tak pernah padam untuk berjuang dalam Islam. Baiklah, tanpa pikir panjang langsung saja kita mulai ceritanya. Di tengah padang pasir yang panas dan kota Mekah yang kala itu dipenuhi penindasan terhadap umat Islam, lahirlah seorang anak lelaki yang tak pernah melihat dunia. Ia tidak pernah melihat sinar matahari, wajah ibunya, atau indahnya langit malam yang bertabur bintang. Namanya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Maktum berarti tersembunyi, sebuah isyarat akan matanya yang tidak pernah terbuka pada dunia ini. Namun, meskipun matanya tertutup, hatinya terbuka selebar-lebarnya untuk menerima cahaya Islam. Abdullah adalah salah satu dari segelintir orang yang pertama memeluk Islam di Mekah. Di saat banyak orang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW karena kekayaan, kedudukan, atau hawa nafsu, Abdullah datang dengan penuh kerendahan hati dan kehausan akan kebenaran. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW tengah berdakwah kepada para pemuka Quraisy. Beliau sangat berharap kaum elit Quraisy itu akan menerima Islam. Karena jika mereka beriman, maka umat Islam yang tertindas akan lebih aman. Di tengah percakapan itu, datanglah Abdullah bin Umi Maktum. Ya Rasulullah, ajarkan aku apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Pintanya penuh semangat. Namun Rasulullah, dalam upaya kerasnya menarik hati para pemimpin Quraisy, menunjukkan sedikit rasa tidak senang atas kedatangan Abdullah. Beliau berpaling darinya, maka turunlah wahyu dari Allah. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Dan tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, Qs Abasa, 1-3. Sejak itu, Nabi SAW sangat memuliakan Abdullah. Bahkan ketika beliau melihatnya, Nabi menyambutnya dengan katikota penuh penghargaan. Selamat datang, wahai orang yang karena engkau, Tuhanku menegurku. Meskipun buta, Abdullah tidak pernah menjadi beban. Ia justru menjadi teladan. Ketika Nabi Muhammad SAW pergi berperang dan meninggalkan Madinah, beliau seringkali menunjuk Abdullah sebagai imam sholat. Di saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan pertama, Abdullah lah yang menyerukan azan kedua sebagai tanda waktu sholat telah tiba. Ia adalah muadzin yang buta, tapi suaranya membelah udara Madinah dan menyentuh hati umat Islam. Suaranya menjadi cahaya bagi mereka yang mendengarnya. Ketika kaum muslimin mempersiapkan diri untuk perang Qadisiyah melawan kekaisaran Persia, Abdullah bin Umi Maktum ikut serta. Meskipun sahabat-sahabat lain mencoba membujuknya agar tinggal karena keterbatasannya, ia menolak. Ia ingin ikut berjuang, meski tidak bisa melihat. Dengan membawa bendera kaum muslimin, ia maju ke medan tempur. Ia tak bisa melihat kemana musuh bergerak, tapi ia tahu untuk apa ia berdiri. Ia tahu bahwa syahid di jalan Allah adalah cahaya yang lebih terang dari cahaya dunia. Di medan perang itu, Abdullah bin Umi Maktum syahid. Ia meninggal dalam keadaan membawa panji Islam dalam kegelapan dunia, namun menuju cahaya akhirat yang abadi. Abdullah bin Umi Maktum adalah bukti bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk menjadi dekat dengan Allah dan berjuang di jalannya. Dalam kebutaan, ia menemukan petunjuk. Dalam keterbatasan, ia menjadi kekuatan. Namanya abadi dalam sejarah Islam. Sebagai seorang sahabat, imam, muadzin, dan syuhada,